Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Semoga setelah UTS minggu lalu masih semangat untuk melanjutkan perkuliahan meskipun hasil UTS-nya belum tahu ya akhirnya gimana. Karena di DDKA itu ada perbaikan dari saya, Pak Han, dan Bu Leti itu memutuskan untuk adanya perbaikan di soal esai. Nah, ini bisa kita cek sebenarnya ya. Untuk dasar-dasar analitik itu rata-rata kelas itu 30 sampai 40 poin. Itu rata-ratanya. Tapi ada juga yang dapat besar sebenarnya. Ada yang dapat 73, yang dapat kecil juga ada. Ini ya ujiannya UTS minggu lalu. Ini nah untuk perbaikan nilai ini di bagian bawah kita lihat ini ya. Ada partisipannya udah 97 orang, ini satu orang submitnya ada 94 orang. Ada 94 orang submit ya. Nah, ini perbaikan yang disampaikan oleh Pak Han kemarin. Sebelum ini Davis belum tidak ikut ya. Yang lainnya sudah ya, bisa kita lihat di sini. Ini akan dicek nanti ya sama saya dan Pak Han. Tapi sebelum ini sudah perbaikan, nilai kalian itu bisa dilihat di sini ya. Bisa saya lihat nih biar jadi pemacu, biar lebih semangat ya. Lebih semangat itu nilainya. Ya ini kita lihat grade-nya aja ya. Ini grade-nya ya. Rata-rata nilai itu di sini paling banyak itu ada 5 orang itu dapat 25 sampai 30. Nah, tapi kalau kita lihat ya, yang tinggi ada 3 orang itu dapat 60 sampai 65. Ini yang UTSA ya, UTSA. Nah, rata-ratanya rata-rata kalau yang UTSA itu mereka dapat 39. Nah, kalau nilainya nggak usah saya perlihatkan ya, nanti kalian udah tahu kan nilai masing-masing. Ini TSA 39 rata-rata. TSB kita lihat biar tahu gitu. TSB itu rata-ratanya 37. Tapi ada yang dapat 70 nih. Kemudian UTSC UTSC rata-ratanya 39. Mirip-mirip ya 37, 39, 37, 39. Yang dapat besar ada nih dapat 70. 71 orang. Dapat 65 sampai 70 ada 1 orang. Kemudian yang terakhir TSD ada rata-ratanya 38. Berarti emang rata-rata kelasnya 39 ya. 38 kurang lebih 38 atau 39 itu rata-rata kelas. Ini ada yang dapat poin antara 10 sampai 15 satu orang. Mungkin bisa jadi perhatian karena ini masih UTS, mumpung masih UTS, poin penilaian untuk di DKA selain UTS ada UAS, ada kuis mingguan. Jadi kuis mingguan itu diikuti ya. Itu jadi poin penilaian. Ya, kemudian keaktifan ya, kehadiran itu jadi penilaian plus-plusnya ya, keaktifan, kehadiran itu untuk kalau misalnya nilainya
tanggung untuk dapat B, tanggung dikit ya. Kita lihat keaktifannya. Kalau keaktifannya aktif, tugasnya ngumpul terus, itu bisa diangkat jadi B. Kalau selisihnya sedikit. Tapi kalau selisihnya jauh, jangan berharap bisa diangkat nilainya. Oh ya, ini. Nah, untuk perbaikan saya harapkan semua udah, tapi ada tadi saya lihat ada berapa orang, satu orang yang tidak mengumpulkan ya. Ini ya, ada 94 ya, satu orang yang tidak submission. Tuh. Soalnya kemarin mudah-mudah kan? Ya kan? Udah, Pak. Kalau Iya, Pak. diajarin, Pak. Mudah kan? Sebenarnya kalau ikutin perintahnya mudah, tapi ada beberapa mungkin yang nah ya kemarin itu ada beberapa yang chatting saya gitu terkait soal, tapi kan udah ada perbaikan ya. Tapi kalau ada soal pilihan ganda yang merasa itu kalian benar tapi disalahkan, mungkin bisa protes, silakan. Kalau esai itu kan sudah diberi perbaikan, jadi nggak perlu harusnya. Pilihan ganda ada yang merasa kok itu jawabannya, padahal di slide atau di kuliah dijelaskan berbeda. Mungkin biasa jadi saya ataupun Gas Pak Han, Bu Evi itu salah mengatur ketika memasukkan soal. Ya, listen baru gabung. Nggak ada ya. Ini nanti bisa di online sama dosen. Soalnya itu ya ada ya, jadi setiap orang mendapat soal beda-beda karena memang kita buat bervariasi soalnya, kecuali kalian benar-benar nekat mau contekan, kumpul rame-rame dan mengerjakan soalnya, ya itu kemungkinan susah juga karena antara orang satu dan orang yang lainnya itu soal nomor satunya itu belum tentu sama karena soalnya itu di shuffle ya, dibikin random. Ada itu protes untuk soal pilihan ganda? Kalau esai saya rasa nggak perlu protes karena sudah diberikan kelonggaran untuk mengerjakan ulang di bagian esai. Nggak ada, Mul? Yang lain? Sepertinya tidak ada, Pak, kalau untuk pilihan ganda. Nggak ada ya? Ya, Tidak ya? Catherine ada, Catherine? Iya. Enggak, Pak. Enggak ya? Cuman kemarin belajar aja kayaknya jadi kurang maksimal gitu. Iya, jadi yang kurang belajar mungkin nanti pas UAS. Jadi kalau soalnya ya mirip, tipenya tipe gini ya. Karena dari tahun sebelumnya pun analitik itu ujiannya selama pandemi itu selalu pakai modal. Jadi soalnya pasti ada pilihan ganda, ada esainya. Ini tuh jangan harap bisa contekan sama temennya, menghabiskan waktu untuk contekan. Jadi belajarlah, kalaupun nggak tahu rumusnya, setidaknya tahu di mana letak materi itu di dalam buku, biar kalian bisa tahu cara menjawabnya. Terutama yang pilihan ganda itu kalau tahu letaknya di mana, di slide mana, di buku halaman berapa, itu ya langsung bisa jawab benar. Kecuali emang soal, namanya soal ya, soal itu pasti dibuat mengecoh. Nah, tidak semudah ya, pasti ABC-nya itu dibikin mengecoh ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap ya. Nanti UAS. Nah, untuk minggu ini kita masih melanjutkan materi sebelum UTS. Jadi saya saat ini minggu ke-9 ya. Minggu ke-8 kan UAS. Minggu ke-9 itu kita sampai minggu ke-15 itu materinya titrimetri ya. Titrimetri.
masih tentang titrasi, Tapi kita masuk ke macam-macam titrasi. Kalau sebelumnya kan kita membahas titrimetri secara umum, ya, sampai ke analisis ya kuantitatifnya. Nah, untuk minggu ini sampai minggu UAS, kita akan membahas titrimetri lebih mendalam ke jenis-jenis titrimetri tersebut. Sekarang yang masuk sudah 95 orang. Kita lanjutkan ya. Ini yang belum presensi, ada yang baru masuk mungkin, silahkan. Ini presensinya, saya lanjut ya. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan ya materi tentang titrasi, yang lebih khususnya titrasi asam basa. Titrasi asam basa. Minggu lalu sebelum UTS kita sebenarnya sudah membahas sedikit ya tentang ya, kurva titrasi ya. Kurva titrasi. Dan itu pas sekali pembahasan kita tuh ketika minggu lalu itu kurva titrasi asam basa ya, asam basa. Sekarang kita akan membahas lebih tentang titrasi asam basa. Titrasi asam basa itu ya yang kita ketahui bahwa titrasi asam basa itu titrasi yang melibatkan reaksi apa? Reaksi penetralan ya, reaksi penetralan antara asam dengan basa. Nah, kita akan membahas tentang standar. Standar ini maksudnya larutan standar yang digunakan, kemudian indikator, ya, kemudian kurva, kemudian nanti ada aplikasi ya, aplikasi dari titrasi asam basa. Nah, berikut ini bisa dilihat larutan standar yang ya biasa dipakai ya. Dulu sebelum ya titrasi itu sebelum apa perkembangannya titrasi bahwa dipakai titran yang tidak terlalu beragam ya. Titran yang tidak terlalu beragam, kemudian indikator yang hanya sedikit, kemudian dengan berkembangnya penelitian tentang zat warna organik, ya, penelitian tentang zat warna organik, sehingga muncullah banyak indikator baru, kayak indikator PP ya, indikator PP, bromtimol biru. Nah, sebelumnya belum ada ya indikator-indikator seperti itu, sehingga titrasi itu masih limit ya, masih sedikit penggunaannya. Kemudian dengan berkembangnya penemuan indikator, kemudian penemuannya zat-zat larutan standar ya, untuk NaOH gitu ya, sehingga titrasi makin berkembang. Nah, berikut ini bisa kita lihat pada tabel ini macam-macam larutan standar ya, larutan standar. Sebelumnya kita udah tahu bahwa larutan standar itu ada standar primer ya, ada standar sekunder. Ya kan, standar primer, ada standar sekunder. Kenapa ada apa? Standar sekunder, ada standar primer. Beda utamanya di apanya? Perbedaan utamanya apa? Primer, sekunder. Kalau standar primer dia harus apa? Harus Kalau standar primer tidak perlu dilakukan, Pak.
Kalau standar sekunder perlu Harus dilakukan. murni, Pak. Ya, betul ya, itu tadi secara apa, kalau kita orang kimia gitu, kalau standar primer berarti tidak perlu dibakukan. Kalau standar sekunder perlu dibakukan. Kenapa perlu dibakukan standar sekunder? Ya, kenapa kalau standar sekunder perlu dibakukan? Sedangkan standar primer tidak perlu dibakukan. Tadi ada yang nyatu murni, gitu. Karena standar primer itu murni ya, murni, berat molekulnya besar, gitu ya. Itu kenapa standar primer itu tidak perlu dibakukan. Sedangkan standar sekunder itu perlu dibakukan karena ketika kita membuat larutan, misalnya NaOH 0,1 molar. Nah, 0,1 molar itu ya konsentrasi perkiraan, berarti perkiraan 0,1 molar. Tapi harus kita bakukan menggunakan standar primer. Nah, dibakukan menggunakan standar primer sehingga nanti akan dapat berapa sebenarnya mol dari NaOH tadi. NaOH 0,1 molar itu sebenarnya molnya itu berapa ketika dibakukan menggunakan standar primer. Nah, proses pembakuannya seperti apa? Proses pembakuannya dilakukan proses titrasi ya. Jadi dilakukan proses titrasi. Jadi titrasi antara si standar sekundernya misalnya NaOH ya. Misalnya ya, jangan NaOH ya. Misalnya HCl ya. HCl NaOH sama aja standar sekunder. Misalnya HCl kita bakukan menggunakan ini Na2CO3 atau natrium karbonat. Ini natrium karbonat. Misalnya HCl kita bakukan dengan natrium karbonat. Ya, kita sudah tahu natrium karbonatnya konsentrasinya sudah pasti, ya. Berarti kita timbang secara pasti, kemudian kita tahu berapa molnya, berarti kan. Nah, kita tahu berapa molnya, maka kita titrasi ini sebagai titeran, kita titrasikan ke HCl tadi ya. Kita titrasikan ke HCl, sehingga tadi nanti akan tahu dapat titik ekivalen dengan bantuan indikator. Nah, dapat titik ekvivalennya berarti kita akan bisa menghitung berapa mol Na2CO3 yang terpakai untuk sampai titik ekivalen. Nah, sehingga kita bisa ngitung berapa mol HCl. Nah, kalau udah tahu berapa mol HCl, maka kita akan bisa menghitung berapa konsentrasi dari HCl tersebut. Nah, biasanya biasanya nggak jauh dari apa ya? Dari yang kita bikin. Misalnya kita bikin secara perhitungan NaOH 0,1 molar. Nah, ketika kita standarisasi biasanya tidak jauh dari 0,1 molar. Tapi dia benar-benar konsentrasi setelah pembakuan itulah yang merupakan konsentrasi sebenarnya. Seperti itu ya. Nah, ini ada tabel ini ya, standar primer dan standar primer ya untuk standarisasi asam ya, ini asam, yang ini basa. Nah, ini kalau kita punya larutan standar sekunder asam, maka kita perlu sebelum melakukan titrasi perlu kita lakukan standarisasi menggunakan ini ya, larutan standar primer, bisa natrium karbonat atau tris ya. Tris itu ini ya, ini rumus molekulnya ya, tris hidroksimetil aminometan ya. Tris atau selainnya THAM ya, tris ya, lebih kenal tris. Atau juga bisa dengan Na2B4O7. Ini contoh standar primer. Untuk syarat-syarat menjadi standar primer sudah kita pelajari minggu belum UTS ya. Ya harus murni, berat molekulnya harus besar gitu ya. Nah, untuk standar sekunder juga, kalau standar sekunder berarti dia itu tidak murni ya, tidak murni. Jadi tapi harus punya berat molekul yang besar untuk menjadi standar sekunder. Kenapa? Karena ketika menghindari error ketika penimbangan. Kalau berat molekulnya kecil kan, ya menimbangnya sedikit, jadi besar kemungkinan errornya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada standar untuk
menstandarisasi titran basah ya. Contohnya ini ada KH C8 H4 O4 ya, ini ya. Atau ini ya KHP ya. KHP biasanya disingkat KHP. Ini kalian bisa baca ya di buku HP. Ini bisa disebut MHP. Ini atau potasium hidrogen ftalat ya, ftalat. KH C8H4O4. Ini reaksinya dengan basa. Atau ini ada C6H5COH. Asam benzoat ya, asam benzoat ini. Ini bisa digunakan untuk menstandarisasi titran basa. Ketika kita ada larutan sekunder, misalnya NaOH, ya. NaOH kita bisa standarisasi menggunakan standar primer ini. Ya, contoh standar apa ya? Standar sekunder ya. Nah, sekunder itu misalnya NaOH ya. NaOH itu kalau kita bikin larutan NaOH ya, kita harus kita siapkan dengan menghilangkan ya, CO2. Dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan CO2? Ya, caranya dipanaskan. Ya, agar apa dipanaskan? Agar CO2 terlarut dalam air. Ya, air yang disiapkan, air yang kita siapkan itu kita panaskan agar CO2 terlarut itu hilang. Ya. Karena NaOH dapat ya OH pada NaOH itu bisa bereaksi dengan ya, CO2 itu ya CO2. Sehingga itu nanti akan mempengaruhi keseimbangan. Jadi ini kita panaskan sehingga CO2 dalam larutan itu hilang dalam air. Ya, terus menyimpannya harus jangan di berbahan gelas ya. Gelas itu jangan di bahan gelas. Tapi disimpan di plastik ya, botol plastik PP. PP itu apa? Plastik PP apa? Phenolphthalein, Pak. Plastik, ini plastik. Kalau itu tadi indikator ya, indikator PP. Tapi ini plastik yang ada tulisan PP apa? Polipropilen ya. Ya. Kan kalau kita lihat di botol-botol itu kan ada PP kan, ada PE, ada PET ya. Ada yang lainnya kan. Kalau pipa itu PPC kan. Nah, plastik PP ya, disimpan di botol plastik yang terbuat dari polipropilen agar tidak bereaksi antara NaOH dengan gelas sehingga terjadi pembentukan silika. Itu untuk menyiapkan NaOH. Jadi ini yang harus kalian ingat. Sebenarnya ini tergantung di lab kita punya apa. Tapi biasanya kalau larutan standar yang dipakai itu biasanya ya kalau basa tadi ya NaOH, kalau misalnya asam ya HCl, terus H2SO4 ya, terus asam perkloran ya, HClO4 ya, HClO4 itu yang biasa dipakai untuk sebagai titran. Nah, ini dan itu harus distandarisasi dulu. Nanti di praktikum ada proses menstandarisasi larutan standar sekunder ya. Nah, itu akan ada perhitungannya di sana nih. Ya. Nah, ini saya copy dari buku Harvey ya. Ini bisa kalian baca. Ya, tahun 1800-an kebanyakan ya titrasi asam basa itu menggunakan H2SO4, HCl atau asam nitrat sebagai titran asam. Ini Pak, sebelum
tahun 1800-an. Ya, K2CO3 atau Na2CO3 sebagai standar basa. Kemudian titik akhir titrasi, ya, titik akhir titrasi itu diukur ya, dilihat ya, maksudnya dilihat itu menggunakan indikator litmus. Ini pada tahun ini ya, sebelum tahun ini. Ya, dengan berubah warna. Ketika larutan asam berubah warna merah dan warna biru ketika larutannya basah. Atau menggunakan precision dari CO2. Ya, ketika ini ya, netralan menjadi CO3 2 mil. Ini sebelum yang saya jelaskan di awal tadi, sebelum tahun 1800-an. Kemudian ketika berkembangnya penelitian tentang zat warna organik, ya, sehingga akan banyak indikator-indikator baru yang bisa ditemukan. Ya, kemudian ditemukan juga NaOH, ya. Ini NaOH sebagai titran basa kuat. Ya, kemudian sintesis zat warna organik, ya, sehingga kita dapat banyak indikator baru. Contohnya ini PP ya, phenolphthalein, ya, sebagai contoh. Ya, pertama kali disintesis tahun 1871 dan kemudian digunakan sebagai indikator pada titrasi asam basa pada tahun 1877. Ketika indikator, jadi pemilihan indikator ini penting. Dengan banyaknya indikator, jadi kan kita udah tahu bahwa indikator itu dipilih, kita lihat range-nya, range pH. Range pH dia terjadi perubahan warna. Contohnya misalnya indikator PP itu kan dari pH ya 8,3 sampai pH 10 itu range-nya. Dia berubah warna dari yang tidak. Ya, kalau di larutan asam, ya, larutan asam dia nggak berwarna, tidak berwarna. Tapi ketika basah, ya, pH basah, dia akan berwarna menjadi pink, ya, pink, merah muda. Nah, itu perubahan warnanya tuh rentangnya tuh dari 8,3 sampai 10. Kalau udah di atas lagi, ya, dia jadi kuning kalau nggak salah ya. Dan pemilihan indikator seperti sebelumnya dijelaskan, indikator itu kita pilih di mana range pH-nya itu berada pada titik ekivalen kita, titik ekivalen. Yang titik ekivalen bisa kita prediksikan berdasarkan perhitungan. Ya, perhitungan di mana tepat habis bereaksi ya antara titran dan titrat, ya, analit itu tepat habis bereaksi, ekivalen. Itulah titik di mana volume, ya, titran dan titrat itu tepat habis bereaksi, dia ekivalen, disebut sebagai titik ekivalen. Jadi titik ekivalen itu harus pada rentang perubahan pH si indikator tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita membuat kurva titrasi? Ya, cara membuat kurva titrasi sebenarnya ini juga ya. Membuat kurva titrasi ya berarti kita kalau ada misalnya mereaksikan asam dan basa, misalnya asam kuat dan basa kuat HCl dengan NaOH. Berarti kita harus menghitung dulu, ya. Kita harus hitung satu ya. Kita hitung, ya. Hitung volume ekivalen ya, ekivalen. Hitung volume ekivalen. Maksudnya hitung volume ekivalen itu hitung volume titran yang dibutuhkan untuk sampai ke titik ekivalen. Ya, berarti kalau sampai titik ekivalen itu berarti ya antara titran yang kita bereaksi dengan analit itu sudah sampai ekivalen, di mana
Ya, kalau HCl dan NaOH berarti dia molnya sama kan, 1:1 kan reaksinya. Berarti kalau yang lain reaksinya nggak 1:1 ya berarti sampai dia ya si analit itu habis bereaksi dengan si titran tadi. Kita hitung berapa volumenya. Nah, nanti dapat seperti minggu sebelumnya kita belajar, dapat misalnya titik volume ekivalennya itu misalnya 25 ml. Untuk membuat kurva, berarti kita harus membuat, ya kita hitung, ya hitung pH, ya dapat volumenya 25, berarti kita hitung pH-nya, pH-nya berapa. Kemudian kita hitung pH sebelum ekivalen. Kemudian setelah ekivalen. Setelah titik ekivalen. Maka baru kita bisa mendapatkan grafik seperti ini. Ya, baru kita bisa mendapatkan grafik seperti ini. Ini kan seperti ini 0,5 liter, ya, 0,5 liter HCl 0,1 molar dititrasi dengan 0,1 molar NaOH. 0,1 molar NaOH. Maka ini kita bisa tahu berapa volume NaOH-nya, ya kan? Nah, berarti kan kita bisa hitung ini berapa, ya. Berarti ya HCl-nya ini 0,05 liter, 50 mili berarti kan 50 ml HCl. Jadi dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Kalau dia 0,50 ml HCl, berarti dia molnya itu sama dengan berapa? Immanuel? Suara saya masih kedengaran, Immanuel? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Masih. Pak, masih kedengaran. Masih ya? Berarti ini kita harus tahu kan, berarti HCl-nya di sini ya 0,05 liter berarti 50 mili kan, berarti molnya berapa? Mol HCl di bawah sebagai 50 mol. 50 mililiter dikali 0,1 molar. 1 molar berarti 5 milimol. 5 mili. 5 milimol berarti kita bisa nebak nanti titrannya nanti berapa mili yang kita teteskan sehingga sampai 5 milimol ya. Bisa itu, Pak, berarti NaOH-nya nanti berapa mili berarti yang kita jatuhkan? 50. 50 berarti NaOH-nya, berarti NaOH-nya nanti pasti ketika titik ekivalen berarti volume ekivalennya sama dengan 50 ml. Nah, kita lihat di grafik ini kan dari buku, benar nggak dia di 50? Ini kan titik ekivalennya kan di sini ya. Nah, sini. Ini kan titiknya. Nah, ini kan 50, 0,05. Ini pakai liter ya, karena ini pakai liter. Kalau pakai mililiter berarti itu 50. Nah, dapat kita volumenya untuk membuat kurva titrasi tadi, baru kita buat titik-titik sebelum namanya bikin kurva ya. Berarti bikin pH sebelum titik ekivalen dan pH setelah titik ekivalen. Makin banyak titik-titiknya, ya, maka akan makin jelas kurvanya. Nah, kemarin itu ada kan soal pilihan ganda ya, pilihan ganda manakah kurva titrasi, ya itu kan asam lemah, kalau nggak salah sih asam lemah, asam kuat basa lemah atau apa ya? Ya, Pak, asam kuat, basa kuat. Asam lemah basa kuat ya? Asam lemah basa kuat kalau nggak salah. Kalau ini kan asam kuat basa kuat. Kalau asam kuat basa kuat ini kan kita lihat dia landai, baru naik drastis kan, kemudian landai lagi. Kalau dia asam lemah basa kuat, dia langsung
langsung ngedreng itu ya, langsung naiknya tuh nampak kenaikan. Pasti ada beberapa mahasiswa yang salah, bingung dia, kok gambarnya mirip, padahal itu berbeda. Ada satunya kayak gini ya, satunya kayak gini. Ada satu lagi yang ini kan agak datar, ada yang satu lagi agak langsung naik. Ya. Nah, padahal yang benar tuh yang agak langsung naik ya, nggak terlalu datar. Itu yang karena soalnya kemarin tuh asam lemah basa kuat kalau nggak salah. Ini ya kurva titrasi. Ya. Ini apakah kurva titrasi itu pengaruh dari kuat lemahnya si yang dilakukan titrasi itu ya? Ya, pengaruh ya karena dari bentuk kurvanya berubah. Ya. Siapa titrannya, itu ya. Kemudian, nah untuk menggambarkan ya, Mau nanya, Pak. ya silakan. Mau tanya, Pak, kan itu molnya kan dapat 5 milimol, Pak. Terus volume ekuivalennya kok bisa 50 mili dari mana, Pak? Masih bingung. Ya, ini ya, kita di sini aja. Bentar ya. Nah, ini kan dari ini, sebenarnya ini kan sudah kita ulang lagi sebenarnya dari ini kan dari kurva ini kan kita bisa lihat yang dititrasi itu siapa, yang dititrasi itu yang dalam gelas Erlenmeyer ya lagu Erlenmeyer itu 0,05 liter HCl 0,1 molar kita titrasi dengan 0,1 molar NaOH ya berarti kita tuh kalau digambarkan ya kita tuh punya. Nah, ini gambar saya jelek ini. Punya alat titrasi ya. Nah, ini kerannya ya. Terus ini kita punya elemennya ya. Nah, dalam elemennya tadi itu ada 50 ml HCl 0,1 molar. Nah, di sini ada titran NaOH 0,1 molar. Berarti kalau kita mau bikin kurva titrasi, kita ngitung perhitungan, berarti kita harus tahu berapa volume NaOH yang harus kita tambahkan untuk mencapai titik ekivalen. Ya, titik ekivalen itu kan ingat dulu kan ya, kalau HCl NaOH itu ya ini kan yang berarti HCl ditambah NaOH kan, ya, jadinya apa? NaCl ya, NaCl H2O kan. Ini kan kita tahu ini 1:1 kan molnya. Ya ini mula-mula reaksi 1:1. Berarti HCl-nya mula-mula berapa sih HCl mula-mula sini? Berarti 50 dikali 0,1. Berarti berapa? 5 kan, 5 milimol. Nah, ya kan? Dan berarti NaOH-nya biar habis ya, ini berarti kita buat habis kan? Karena kita mau ekivalen kan, berarti biar habis ini harus 5 juga kan? HCl ini berarti harus bereaksi berapa? 5 tinggal 5 milimol. Berarti NaOH-nya yang harus bereaksi berapa? 5 milimol. Berarti NaOH yang mula-mulanya ya 5 milimol. 5 milimolnya ya. 5 milimol NaOH ini berapa volumenya? Ya, kita tahu ini NaOH-nya 0,1 molar. Berarti ya volumenya kita tahu kan bahwa N itu sama dengan M itu sama dengan N per P kan? Berarti kalau kita tahu M-nya, tahu N-nya, P-nya sama dengan M per M. N Per M. per M kan berarti sama dengan 0,1
Betul nggak? 5 milimol Pak No, dibagi 50 0,1. Iya, salah ya nih ya. 5 milimol milimol per 50 mili. dibagi M-nya 0,1 ya. 0,1 Sama dengan berapa? dengan 50 0,5. mili. 50. Jadi 50. 50 mili. Nah, karena ini milimol ya. Ya, kalau ini kita rubah mol berarti dia nanti jadi 0,05 liter. Dapatlah berarti volume NaOH ya kan? Volume NaOH-nya 50 milimol. Sebenarnya bisa langsung kita tebak tadi kan, bisa langsung kita tebak. Karena apa? Karena HCl-nya 0,1, 50 mili. Berarti kalau NaOH-nya 1:1, berarti kalau dia 0,1, berarti dia 50 mili juga. Itu maksudnya ya. Ya, jadi ini sebenarnya kita mengulang yang materi sebelumnya. Karena emang materi kita sampai UAS nanti ini literasi. Jadi di KA1 ini KA1 ya, kimia analitik 1. Di DKA itu jadi DDKA itu atau KA1 ya. KA1 itu kimia analitik 1 ya. Terus kimia analitik KA2-nya nanti ada metode analisis kimia. Metode analisis kimia. KA3-nya nanti ada kimia analisis instrumen. Di KA1 ini kalian belajar yaitu tentang peralatan analitik, tentang perhitungan analitik, yang dengan Pak Han itu tentang analisis kualitatif, grafimetri, dan terakhir itu volumetri. Nah, volumetri ini yang akan banyak kita bahas sampai akhir semester nanti. Jadi ini ngerti ya dapatnya dari mana? Ngerti Pak, makasih Pak. Nah, untuk kurva titrasi, ini kan kurva titrasi normal, ini kurva titrasi normal. Ada kurva titrasi turunan pertama, turunan kedua, dan grand plot. Nah, sekarang kita akan membahas untuk turunan pertama dan turunan kedua. Kita buka dulu ya. Jadi, kalau ini buka di buku, nah ini ya, kalian bisa lihat di buku Harvey halaman 393, halaman 432. Kalau kita punya data, jadi tadi kan kalau turunan pertama itu kita memplotkan volume titran, ya, volume titran terhadap pH. Ya. Ini ya volume titran terhadap pH. Misalnya kita punya data ini, data 3 volume ya, dari 23,65 pH-nya 6,0, 23,91 pH-nya 6,1, 23,13 pH-nya 6,2. Ini contoh aja, cuma ada 3. Ini sebelum kalian biar nggak bingung, data pH ini didapatkan dari, bukan kita ngitung manual ya. Kalau di lab gitu ya, bukan kita ngitung manual ya. Tapi kalau data itu manual juga nggak apa-apa. Tapi ini data pH ini didapatkan dari mengukur menggunakan elektroda ya, elektroda yang ada pada pH meter. Bisa nanti kita lihat gambarnya. Gambarnya itu ada nggak sini? Ini jauh, bentar ya. Sini lagi ya. Gambarnya itu gini ya. Nah ini, kalau bisa lihat. Nah ini otomatis ya. Instrumen titrasi asam basa otomatis ya, otomatis. Di sini ada titran,
ada titratnya, terus ada pompa. Jadi pompanya apa, titratnya nanti dipompa terus ke titrat, terus ada elektroda pH. Berarti ini pH meter berarti kan yang digunakan untuk memonitor progres dari titrasi tersebut. Nah, dari progresnya itu muncul sebagai pH yang terukur. Kali ini kan dia udah ini ya, otomatis langsung muncul disambungkan ke monitor, dapat langsung ya, dapat data. Ini kan kalau dilihat ini ada kurva. Tapi kalau kita nggak langsung monitor, kita catat manual ya, catat manual berapa pH-nya setiap penambahan volume titran, itu akan kita dapatkan volume dan pH. Kemudian kita plotkan, akan dapat kurva yang seperti tadi. Kurva ini ya, kurva seperti ini. Nah, ini kan pH, ini pH volume, ya, X-nya itu volume, Y-nya itu pH. Ini kurva titrasi normal. Nah, dari kurva titrasi normal ini kita bisa lihat sebenarnya kan, ya bisa kita lihat titik ekivalennya. Kemudian ada juga dalam pembuatan kurva itu, kita dari kurva ini, data ini kita olah menjadi turunan pertamanya, derivatifnya ya, derivatif pertamanya dan derivatif keduanya. Itu bermanfaat sekali ya untuk titrat yang beragam, misalnya dalam sampel kita tuh lebih dari satu titrat gitu. Nah, bentuknya yang kita plotkan itu bukan volume terhadap pH, tapi sini. Nah, lihat contohnya, nanti saya contohkan ke Excel ya. Ini kalau kita punya data ini, kalau ini kita plotkan terhadap pH, maka kita akan dapatkan kurva titrasi normal. Tapi untuk turunan pertama ya, ini turunan pertama yang kita plotkan itu ini ya, delta pH per delta T, itu yang kita plotkan, delta pH per delta T terhadap apa? Terhadap volumenya tadi, volume yang ini kita, ya, sayangnya saya nggak bisa nulis di sini ya. Downpad-nya error kalau kan gini. Kalau di PDF nggak tahu dia error. Nah, ini aja ya. Ini nanti yang kita plotkan, yang sumbu X-nya, delta ini, berarti 23,91 dikurang 23,65. Nah, itu nanti dapat angka, itu yang kita jadikan sumbu X. Nah, sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya yang kita masukkan adalah delta pH per delta T. Berarti apa? Berarti 6,10 dikurang 6, ya, delta pH ini kan dibagi 23,91 kurang 23,65. Ya. Maka akan kita dapatkan seperti ini ya. Delta pH per delta T-nya 6,10 dikurang 6 dibagi 23,91 dikurang 23,65 itu sama dengan 0,385. Nah, ini sumbu Y-nya. Sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya tadi delta P-nya. Ya, delta P-nya. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwa rata-rata dua volume itu 23,78. Kalau kalian masukkan ke 23,78, coba pakai kalkulator ya. Ini 23,65, kita mana ya kalkulator saya? Coba di kalkulator ya. 23,65 ditambah 23,91 ya dibagi 2. Ini ya 23,65 ditambah 23,91 dibagi 2. Rata-rata ini ya. Rata-rata yang data ini dan data ini ya, maka akan dapat nanti 23,78. Kemudian untuk yang data keduanya berarti 23,13 ditambah 23,91 dibagi 2 dapat berapa? Nilai delta pH per delta P-nya tadi ya, 6,20 dikurang 6,10 per 24,13 dikurang 24,91. Itu nilai dari sumbu
sumbu Y. Maka nanti akan dapat data seperti ini. Ya. Betul kan 23,78 antara data 1 dengan data 2 tadi rata-rata P. Betul, Pak. Betul kan? Betul, Pak. Jadi dapat Betul, ini 23,78 itu rata-rata volume kedua, ya volume kedua ditambah volume ke-1 dibagi 2 dapatlah 23,78. Sumbu X ini, sumbu Y-nya dapat 0,385. Dapat dari mana? Dapatnya dari ini delta PH per delta P. Delta pH-nya tadi berapa? Delta pH-nya tadi berarti pH kedua dikurang pH ke-1 dibagi volume kedua dikurang volume ke-1. Dapatlah 0,385. Nah, ini perhitungannya tadi. Nah, ini kan pH kedua dikurang pH pertama dibagi volume kedua dikurang volume pertama. Dapatlah 0,385. Begitu terus ke bawah. Dapat ini, dapat 0,455 dari mana? Berarti dari delta pH per delta P. Delta pH ini mana? Berarti delta pH ketiga dikurang pH kedua dibagi volume ketiga dikurang volume kedua. Dapatlah ini. Dengan volume ini dapat dari mana? Dari volume ketiga dikurang volume kedua dibagi volume ketiga ditambah volume kedua dibagi 2. Rata-ratanya. Dapatlah seperti ini. Nah, nanti akan kita dapatkan plot ya untuk turunan pertama ini, plotnya nanti seperti ini. Nah, yang saya bulatin ini. Ya. Ini ya, data terus muncak itu. Nah, biasanya seperti ini. Dan titik ekivalennya itu yang mana? Yang di puncak ini. Puncak ini kalau kita tarik garis, itulah titik ekivalennya. 25 kan sama kayak ini. 25. Nah, jadi kalau turunan kedua, ini kan turunan pertama. Kalau disuruh buat kurva titrasi turunan kedua, misalnya udah ada datanya, maka ini ya dari data yang turunan pertama tadi, ya, ini ya, kita dapat memperkirakan turun keduanya dari apa? Dari delta darinya ini, delta dari data delta pH per delta P dibagi delta P-nya. Contohnya gimana? Atau ini delta kuadrat pH per delta P kuadrat. Ya. Biar lebih jelas ini contohnya. Contohnya ini dapat data ini sebagai sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya ini berarti 0,455 ini kan 0,455 itu sebagai apa? Sebagai delta pH per delta T. Dideltakan dengan yang sebelumnya berarti dikurang 0,385 dibagi dengan delta volumenya tadi. Ya, delta volumenya tadi 24,02 dikurang 23,78. Ini kebalik ya, kebalik. Maka akan didapatkan, betul nggak? Coba dihitungkan di kalkulator. Betul nggak ini 0,292? Ini tebak saya sih kebalik ini. Kalau ini seperti ini nanti minus dia. Kebalik itu, Pak. Ya, kebalik. Betul kan 0,29? Kebalik itu Pak, kalau itu hasilnya minus nanti. Ya. Coba benar nggak? Bener, Pak. Iya. 0,2916. 0,29. 16, iya benar. Benar ya. Jadi ini untuk derivatif kedua, kurva kalibrasi turunan kedua. Terus kita ya kalau pakai Excel sih tinggal kita drag ya. Tapi kalau berupa tabel dan itu nggak punya Excel kita akan menggunakan rumus ini. Jadi ini kita diletakkan dari data ini, kita diletakkan seperti yang pertama tadi. Maka akan kita dapatkan nanti kurva turunan keduanya seperti ini. Potongan garis ini itulah titik ekivalennya. Ini kan disebutkan di sini ya. Yang nomor A itu kurva titrasi normal, yang B ini, nah ini A kurva titrasi normal, yang B turunan kedua, turunan pertama, yang C itu turunan kedua, nah ini yang D ini, ya ini grand plot ya, grand plot.
Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita coba untuk membuat ini ya, membuat kurva titrasi turun pertama dan kurva titrasi turun kedua. Saya coba buka dulu Excel-nya. Apa ya? Duh. Nah, ya. TS kurva titrasi. Ini ya. Kita coba buat ya. Nanti silakan dipraktikkan nanti di masing-masing ya. Ini sudah saya buat. Nah. Itu ya. Nah, kita lihat ya. Ini ada titrasi ya. Titrasi asam lemah dengan NaOH 0,1 molar. Ini berarti titrasi asam lemah bisa asam setat misalnya dengan NaOH 0,1 molar. Nah, kita dapatkan pH ini. pH ini didapatkan dari monitoring dari pH meter ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, data yang kita dapat itu sebenarnya cuma 2 kolom ini. Ya, sebenarnya cuma 2 kolom ini. Ya, kolom ini dan kolom ini. Nah, kita lihat kolomnya ya. Kolomnya sini ya. Kolom penambahan NaOH-nya kita lihat ya sampai ya ya 0,5, 1, 1,5 terus sampai 6. Nah, dari 6 kita dicatat lagi lebih rapat 6,1, 6,2 biar dapat data yang lebih akurat ya. Terus jadi data sebelum titik ekivalen itu dibikin lebih rapat dan lewat sedikit dari titik ekivalen dibikin lebih rapat juga. Sama ini kan intervalnya 0,1. Ya ini kita tebak sih titik ekivalennya nanti di berapa. Nah, terus dibikin lebih rapat terus 0,1 gitu ya. Nah, terus dapat ini. Nah, untuk membuat kurva turunan pertamanya ya, ini contoh ya, saya copy aja ya. Ini ya. Ya. Ini saya akan lihat. Berarti nanti data yang kita masukkan untuk turun pertama itu plot ini dengan ini. Nah, maka kita membuat ini kenapa dapat 0,25 itu. Kalau saya buat plot ya, plotkan ini dengan ini, kita bikin insert ya, scatter, dan pilih ini. Nah, ini kan berarti yang dibuat kurva titrasi normal. Karena tadi yang saya plotkan volume titran dengan pH-nya. Nah, sekarang kita plotkan ini ya, dengan ini. Nah, ini kurva titrasi turunan pertama. Ini ya contoh aja ya. Turunan keduanya ini ya, kita plotkan dengan yang kanannya. Scatter. Nah, ini kurva titrasi turunan kedua. Nah, yang jadi pertanyaan seperti yang kita contohkan dari buku Harvey tadi,
ini berarti kita harus, kalau pakai Excel kita nggak perlu capek-capek ngitung satu-satu. Jadi kita perlu cukup ngitung satu aja, terus nanti ke bawahnya tinggal kita tarik. Nah ini ya contohnya. Berarti volume rata-rata, ini kan P aksen ini berarti volume rata-rata ya. P aksen itu sama dengan volume data. Volume rata-rata dari volume yang berdekatan itu. Ya. Ini 0,25 itu dari mana? Dari A4 ditambah A3 dibagi 2, berarti dari ini ditambah ini. Ya. Yang kedua ditambah yang ke satu dibagi 2, dapatlah 0,25. Kalau ini saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Berarti kan belum dapat ya. Ini berarti volumenya ya, kita bisa buat ini sama dengan ini A4, ini kan A4 ditambah A2, A3 ya, dikurung dibagi 2 ya. Itu kan 0,255. Bapak itu Bapak B, ngebagi bukan yang A, B bukan sih, ini Pak? B ya. B4 ditambah B3 ya, B3 dibagi 2. Setelah ini 2,55. Nah, untuk ke bawahnya tinggal kita drag. Nah, itu kalau kita pakai Excel ya. Bentar, ini ada salah nih kan. Itu V-nya Bapak baginya data dari PH, Pak. Salah ya, salah masukkan ini. Ini B nih, harusnya A. Ini A. Ini A. Karena ini volume, betul. Siapa tadi? Harusnya siapa? Fasya, Pak. Fasya. Ya, betul ya. Jadi karena ini volume ya, bukan data dari PH. Ini kita drag ke bawah. Pantasan kok hasil grafiknya berubah drastis, berarti karena ada kesalahan. Nah, kemudian yang kita dapat volume aksennya itu berarti rata-rata volume ya. Kemudian delta pH-nya untuk sebagai ini sumbu X ya, ini sumbu P aksen itu sumbu X ya, sebagai sumbu X. Ini sebagai sumbu X. Sumbu Y-nya itu ini delta pH dibagi delta P yang kita lihat tadi saya contohkannya 3 data tadi. Ini dapatlah 0,08 dari mana? Dari sini. Delta pH itu berarti ini kan B4 dikurang B3, delta itu selisih. Dibagi A4 dikurang A3. Nah, kalau ini misalnya kita hapus dulu ya. Hapus dulu biar kalian bisa bikin sendiri nanti. Ini berarti misalnya sama dengan ini dalam kurung delta pH. Berarti ini B4 dikurang B3 untuk kurung dibagi buka kurung delta P 0,5 ya, A4 dikurang A3 tutup kurung enter, itulah 0,08. Maka kenapa ini hitam-hitam di atasnya? Karena di atas itu belum ada data kan. Data pertama untuk dapat datanya itu dari yang data kedua dengan data satu. Dan kita tarik ini ke bawah. Berat. Nah, maka akan didapatkan ini ya. Kita dapatkan nilainya seperti ini. Nilai delta T per delta pH. Nah, kemudian untuk turunan kedua, sampai ke turunan pertama, ada pertanyaan nggak? Nanti ketika kita drag ya, ini drag aja ya, ini tinggal di select.
kita pilih, terus pilih insert, ya, pilih scatter, pilih aja nih bebas, biasanya ini ya ada garisnya, nah, garisnya akan muncul ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ini, di sinilah endpointnya itu, nah, titik ekivalennya. Ini kurva turunan Pak, mau nanya, Pak. pertama, ya. Jadi nanti itu pas gambar grafik turunan kedua itu yang grafik turunan persamanya juga digambar gitu ya, Pak? Suaranya kurang kedengaran, gimana? Kalau mau gambar grafik yang turunan kedua itu nanti digabung sama grafik turunan pertama ya, Pak? Oh, kalau bikin turunan kedua, pasti kita harus dapatkan data turunan pertama dulu, ya kan? Kan diturunkan pertama dulu, baru diturunkan kedua. Grafiknya terpisah, grafiknya beda. Oh, Grafiknya beda, karena yang diplotkan kalau turunan pertama kan ini ya, rata-rata volume, Jackson sebagai X, ini sebagai Y-nya, ya, delta T per delta PH per delta T sebagai Y-nya. Nah, sedangkan untuk turun kedua yang sebagai sumbu X-nya itu, ya kalau ini tadi saya tulis ini kan turunan pertama. Nah, untuk turunan keduanya yang sebagai sumbu X-nya itu T aksen, ya. Ya, ini membedakan aja. Ini kan volume. Ini volume aksen, ini volume aksen 2 kali. Nah, aksen 2 kali itu maksudnya apa? Ini selisih lagi kan, selisih dari apa? Volume ini. Yang volume aksen itu kita selisihkan. Ini kan C5 ditambah C4 dibagi 2, ya kan? Dari rumusnya kan bisa lihat. Ya, ini saya hapus dulu ya. Nah, ini kan P aksen, ini sama kayak ini kan P aksen, ini P aksen 2 ini cuma simbol ya. Itu sama dengan bukan yang data pertama lagi, tapi data dari turunan ini sama dengan ya volume ini kedua dari data ini, ya, dalam kurung dulu volume kedua ini ditambah volume aksen pertama kita bagi dengan 2. Sama dengan dapatlah nilai P aksen-aksennya. Terus kita drag ke bawah. Nah, drag. Dan dapat untuk sebagai sumbu X. Nah, untuk sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya ini. Nah, sebagai sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya ini. Delta dari delta PH per delta P. Ini sumbu Y. Berarti ini kan dapat minus 0,08. Itu dapat dari mana? Dari ini. Dari delta ini. Delta ya. Delta PH per delta P, data yang keduanya dikurang dengan data pertamanya dibagi dengan delta P. Delta P-nya tapi delta P mana? Delta P yang pertama. Delta P yang pertama. 1 dikurang 0,5. Ya. Itu. Nah, yang keduanya pun nah, gitu ya. Nanti akan dapat. Kalau kita masukkan nanti delta yang ini, datanya pasti kurvanya nggak sama kayak beda yang datanya. Udah pernah saya coba. Nah, maka kalau udah dapat ini ya, ini kan delta PH ini dibagi dengan delta P. Atau kita coba cek di sini. Ya. Nah, ini ya. Delta kuadrat PH dibagi delta P kuadrat. Volume 0H. Nanti akan dapat kurvanya seperti ini turunan kedua. Kita lihat. Memang enggak? Ini setelah dapat ini tinggal di drag ke bawah.
Kalau kalian pakai kalkulator ya berarti tinggal ikuti langkahnya itu. Kalau kita lihat berarti data kedua itu berarti data yang ini dikurang data ini dibagi dengan volume ini dikurang volume ini. Kalau kita drag, akan kita dapatkan kurva turunan kedua. Ini kurvanya. Nah, kurva turunan kedua ini akan memotong sumbu X. Ini sumbu X-nya. Sumbu X ini kan volume diterang. Nah, titik potongnya ini itulah titik potong ini kan. Ini titik potong ini itulah sebagai titik ekivalen. Oh ya. Ada pertanyaan nggak untuk cara membuat kurva titrasi turunan pertama dan turunan kedua? Pak, izin bertanya. Ya. Kapan kita pakai turunan pertama, kapan kita pakai turunan kedua ya, Pak? Ya. Itu ya. Jadi sebenarnya datanya nanti volumenya itu volume ekivalen itu nggak jauh berbeda. Nah, jadi dijelaskan ya di buku ini kalau bisa lihat biar itu ya. Kalau nggak salah ada dijelaskan. Bentar. Nah ini ya. Bentar. Nah ini ya. Metode turunan ya, menurut kurva turunan ini ya, sangat berguna ketika titrasi itu sampelnya itu mengandung lebih dari satu analit. Jadi kita lebih mudah dalam menentukan titik ekivalennya. Tapi kalau kalian buktikan ya, nilai dari titik ekivalennya itu tidak akan jauh berbeda. Sebenarnya boleh aja, itu kan metode ya, metodenya itu boleh dipilih salah satu. Turunan pertama atau turunan kedua itu biasanya datanya kalau yang turunan itu biasanya datanya di data nilai volumenya itu lebih akurat dibandingkan kita pakai kurva yang normal. Nah, normal kan kita cuma gini. Untuk turunan pertama bisa dilihat langsung inilah titik ekivalennya, dan turunan kedua itu di sinilah titik potong ini merupakan titik ekivalennya. Nah, bisa saya contohkan ya di sini. Ini ya, mana ya? Ini bukan. Nah ini apa ya? Nah ini kurva turunan keduanya ya. Terus ini saya bikin untuk menentukan apa? Menentukan titik ekivalennya. Nah dari sini kita pilih dua data ya, dua data. Ini kan memilih data mana? Data bentar. Ini ya, kalau data ini itu dari turunan kedua, ya ini untuk menghitung titik ekivalennya ya, menghitung titik ekivalennya. Kalau data ini adalah data ini ya, lihat sini kan kita kalau lihat kan ini di 7, berapa gitu, 7,8 ya. Kita buat data bersamaan linear, dua data
di 7,7, 7,8, satu lagi di data ini sama ya, sama. Ini sama ya. Sama. Bentar ya. Ya ini nanti aja lah untuk menentukan titik ekuivalen. Tapi kalau yang ditanyakan tadi, kapan kita pakai kurva normal, kapan kita pakai turunan pertama, turunan kedua itu, jadi nilai data kolom ekuivalennya itu hampir sama sebenarnya, nggak jauh berbeda, paling di koma-komanya. Tapi kalau untuk turunan ini tadi sudah bisa dilihat di buku teks ini. Dalam buku teks itu jelaskan kalau rupa turunan ini kita sangat berguna kalau kita mentitrasi untuk sampel yang mengandung lebih dari satu analit. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah tadi berarti ini bagian ini sudah cara bikin kurva titrasi udah bisa ya. Nah kemudian untuk perhitungan sama kayak sebelumnya, ini yang kita perhatikan ya dalam perhitungan. Dalam perhitungan itu didasarkan pada titik ekuivalen. Titik ekuivalen. Hal yang perlu diingat saat membaca kata titrasi adalah mol analit dan titran akan habis saat titik ekuivalen. Mol titran dan mol analit akan habis pada titik ekuivalen. Ini maksudnya bukan berarti mol titran itu sama dengan mol analit ya. Dia sama dengan kalau dia 1 banding 1 ya benar sama dengan, tapi kalau dia beda perbandingan koefisiennya maka dia nilai molnya berbeda. Tapi kalau titrasi itu pasti mol titran dan mol analit itu habis pada titik ekuivalen. Seperti yang kita contohkan di sini tadi. Ya, di sini tadi. Nah, ini kan pada titik ekuivalen, mol titran dan titran itu habis. Kemudian perlu dianalisis jenis titrasi yang dilakukan. Apakah dia titrasi asam basa, apakah dia titrasi pengendapan, apakah dia titrasi redox, itu perlu kita ketahui. Terus akan sangat membantu jika menggunakan diagram alir jar. Ini seperti diagram alir ketika kita mengerjakan grafimetri waktu itu. Jadi harus bikin diagram alirnya kalau bisa. Ketika ada aliquot atau pengenceran, maka itu akan tidak mengecoh kita. Nanti kalau disebutkan dari 50 mili diambil 10 mili untuk titrasi. Berarti itu kan aliquotnya kan, aliquotnya yang di titrasi. Misalnya diambil 10 mili kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas 50 mili. Berarti dia diambil kemudian diencerkan untuk dilakukan titrasi. Jadi itu hasil akhirnya berpengaruh apakah dia aliquot atau dia pengenceran. Nah, ini macam-macam indikator. Semacam indikator ya. Ini namanya, kemudian ini ya rank transisi pH-nya. Yang sering banget kita pakai itu ini ya indikator PP. Ini 8,3 sampai 10 perubahan pH-nya. Warnanya itu kalau asam itu bening, ya. Kalau basa dia warna pink. Ya, sudah pernah saya kasih lihatkan PPT tentang ini, tentang indikator. Ada gambar ya, gambar rentang warnanya. Kali ini dari buku HP ini, dari buku HP ini tidak disertakan gambarnya. Oh ini ada, tapi disebutkannya kalau color change-nya ya. Kalau PP itu dari C itu berarti colorless ya, tidak berwarna berarti, tidak berwarna. Dari R itu red ya. Terus misalnya ini methyl orange, dari red menjadi oranye. Ini bromocresol green,
Ini 3,8 sampai 5,4 lihat tentang perubahannya. Itu dari yellow jadi blue. Gitu ya. Ini ya kalian perlu tahu yang umum-umum aja yang sering dipakai. Ya. Tapi kalau di lab, ya itu tergantung di lab adanya apa, ya kita cocokkan titrasinya, gitu ya. Nah ini tugas ya, tugas untuk kalian tugasnya, gambarkan sketsa kurva titrasi. Ya. Ini berarti bikin kurva titrasi 50 ml larutan amonia menggunakan larutan HCl 0,1 molar. Lengkapi dengan perhitungan mendasari penggambaran Anda. Kemudian tentukan pula indikator yang cocok ya, dan perubahan warnanya itu berubah warna dari apa ke apa. Ini PR ya. PR. Untuk nanti cara ngumpulnya, deadline-nya akan saya jelaskan. Nanti saya infokan ke ketua kelas ya. Nah, kemudian pada titrasi asam basa itu sangat dipengaruhi dengan nilai Ka dan Kb dari zat yang dititrasi. Nah, ini kan bisa, ini contohnya ini ya, contoh dari bentuk kurva titrasi dari kurva titrasi antara 50 ml dari 0,1 molar asam lemak dengan 0,1 molar massa kuat. Dengan nilai pKa-nya itu, ya, kita lihat yang A itu 1, B3, C5, D7, E9, F11. Bisa kita lihat ini berpengaruh nilai Ka dan Kb-nya itu dengan bentuk dari kurvanya. Ini yang A, B, C, D, E ini kan bentuknya berubah karena perbedaan dari nilai Ka dan Kb. Itu ya. Kemudian berpengaruh juga dengan jenis pelarutnya, jenis pelarut. Kita lihat pada gambar ini. Di gambar ini kurva titrasi 50 ml HCl 10⁻⁴ molar dengan NaOH, berarti ini titrasi asam kuat ya, 10⁻⁴ molar juga NaOH-nya. Yang A, ini A, pelarutnya air, ya. Air itu Kw-nya 10⁻⁴ ya. Yang B itu menggunakan pelarut non-aqueous ya, non-aqueous solvent dengan ini nilainya 10⁻⁻20 ya. Ini kita lihat, ini kan dia kayak datar aja kan, datar. Kalau kita titrasi, kalau hasilnya ini datar aja gini, datar ini ya, terlalu apa, kalau di buku Harvey itu disebutkan perbedaan slotnya itu terlalu kecil. Jadi kita perlu membuat dia lebih besar. Jadi ini kan ini jadi lebih besar ya. Nah, itu kita bisa ganti dengan pelarut yang lain. Bisa misalnya pakai etanol gitu, etanol atau propanol. Seperti itu. Nah, ini sama contohnya ya. Kalau dia pakai air ya ini kan datar aja ya. Nah, datar aja. Ini titrasi basa lemak dengan asam kuat. Ya, nggak nemu kita, ini kan garisnya datar, nggak nemu titik perubahannya di mana gitu. Sehingga kita bisa ganti dengan pelarut yang lain. Ya, diasumsikan perubahan pelarut tidak mempengaruhi, tidak memberi efek pada disosiasi dari nilai konstanta disosiasi dari asam lemak itu. Sehingga didapatkan yang B-nya seperti ini. Nah, itu ya. Bisa diganti dengan pelarut yang lain. Jadi nilai ini, nilai K pelarut itu berpengaruh. K pelarut itu ya ini kan kalau air Kw tadi kan. Kalau pelarut yang lain ya ini dinamakan dengan Ks. Ya ini gambar, bisa kalian lihat gambar dari instrumen otomatik titrasi asam basa. Nah, langsung proses titrasinya pakai pompa, terus langsung muncul sebagai di sini langsung muncul kurva titrasi.
Ya, kita belum punya ini. Tapi sampai di sini kita nggak punya. Tapi kalau sebatas sampai dapat pH menggunakan elektroda ini kita punya. Jadi di lab kita bisa ini menggunakan stirrer, pakai gelas kimia, kita tambahkan tetes demi tetes pakai buret, terus kita cek pH-nya menggunakan pH meter yang kita punya. Nanti bisa ini ya, bisa didapat nanti data volume terhadap pH. Gitu ya. Nah, untuk aplikasinya, titrasi asam basa itu, aplikasinya itu sangat penting ya, sangat penting dalam menentukan ini, menentukan alkalinitas dan asiditas. Alkalinitas itu menunjukkan total jumlah asam. Jumlah asam yang dibutuhkan untuk menetralkan basa di dalam air. Total jumlah asam yang dibutuhkan untuk menetralkan basa di dalam air. Jadi alkalinitas itu menunjukkan tingkat itu ya, tingkat kandungan basa ya, kandungan basa. Tapi yang digunakan itu apa? Asam sebagai untuk menetralkan. Jadi muncul nanti alkalinitas. Alkalinitas itu ya, prosesnya itu proses titrasi ya, proses titrasi. Jadi kita gunakan asam untuk menetralkan ini komponen-komponen basa yang ada dalam air. Contohnya apa? OH-, HCO3-, CO32-, CO43-, ya. Sedangkan kalau nah ini alkalinitas ini, ya alkalinitas ini, kita ya ini titrannya berarti apa? Kalau alkalinitas, ini kan asam kan, asam. Contohnya apa? Titrannya berarti bisa pakai HCl ya asam berarti H2SO4. Indikatornya ya ini tergantung. Indikatornya berarti tergantung dari ya proses alkalinitas itu nanti pH ekivalennya di pH berapa. Nah, biasanya ini ya bisa menggunakan indikator PP ya, atau menggunakan ya PP itu pada 8,3 sampai 10 perubahan pH-nya, atau bisa juga dengan ya tadi yang digambar tadi ada Brom Kesol Green. Brom Kesol Green itu dia pada rentang ya kurang lebih 3,8 sampai 5,4 ya. Nah, terjadi perubahan ya, perubahan warna hijau ya, green, namanya juga green. Laporannya apa? Laporannya, maksudnya laporan itu bukan laporan praktikum. Dari kita melakukan ini, titrasi ini, kita dapat apa? Dapat kandungan, berarti kan kandungan itu, kandungan siapa? Kandungan si berapa total asam tadi kan? Berarti kita akan dapat kandungan berupa ppm ya, ppm. ppm itu kan miligram per liter. ppm itu sama miligram per liter. Miligram dari siapa? Dari ya, dari CaCO3. Kalau kalian baca alkalinitas itu maksudnya itu ppm-nya itu miligram per liter CaCO3 per liter. Nah ini karena ini yang menunjukkan basa dalam air tersebut. Tapi alkalinitas ini kita tidak bisa membedakan basanya itu dari OH- atau dari HCO3 atau cuma dari CO32- atau dari CO43-. Jadi kita tidak bisa membedakan spesinya. Ya. Membedakan spesinya itu berarti tidak bisa. Jadi ini total ya, semua basa. Jadi yang diukur itu, yang dinetralkan itu semua basa. Sedangkan kalau asiditas, kan alkali itu kan basa, asid itu kan asam. Menunjukkan total basa yang dibutuhkan untuk menetralkan asam. Ya, asamnya itu apa? Bisa HCl, H+, ya. Ini dari HCl, HNO3, H2CO3, atau asam dari ini, dari logam, L3+, L3+, Mn2+, ya. Mn2+. Nah, ini, ya asiditas ini juga sama.
tidak bisa membedakan spesies. Ya, spesies maksudnya si asamnya itu asam siapa gitu. Nggak bisa spesies. Laporannya juga sama ya, laporannya dalam PPM. Kemudian titrannya siapa? Basa, berarti siapa titrannya? Ada yang itu? Coba Adinda? Adinda? Titrannya berarti siapa, Din? Halo? Mulyadi masih connect, Mul? Masih, Pak. Udah nggak suara? Masih nggak, Mul? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Coba siapa ya? Saya apa? Davis. Davis. Nggak ada ya, Davis. Coba Nimas, berarti siapa Nimas kalau menunjukkan total basa? Nimas? Nimasnya keluar masuk nih. Jonathan, Iya, Pak. berarti titrannya siapa Jonathan? Untuk asiditas. Basa berarti kan siapa basanya? Biasanya basanya siapa coba? Jo? Halo, Bahasanya itu, Pak. yang biasa jadi NaOH titran. bukan, Pak? Bisa NaOH NaOH, bukan, Pak? NaOH. Bisa pakai NaOH. Nah, jadi dititrasi pakai NaOH. Dan ini sama, tidak bisa membedakan spesiesnya. Membedakan spesies itu sebagai asam yang terlarut yang di dalam larutan itu, apakah HCl, HNO3 atau Al3+, Al3+, atau N2+, itu tidak bisa dibedakan. Jadi semua yang dinetralkan itu seluruh asam ini ya, oleh NaOH. Ini aplikasi ya, aplikasi dari titrasi asam basa, alkalinitas, asiditas, kemudian yang kedua, yang ketiga itu metode penentuan nitrogen. Metode penentuan nitrogen total. Nah, ini metode banyak digunakan di bidang farmasi ya, kita. Bidang farmasi ya, menentukan kafein, menentukan sakarin ya, dari produk-produk farmasi. Kemudian menentukan protein ya, protein pada makanan, ya, protein pada makanan, ya, menentukan nitrogen pada pupuk, itu bisa menggunakan ini metode ya, kejeldah ini ya. Bacanya gimana ya? Saya belum pernah dengar orang asli sana baca ini. Ya, metode kejeldah. Ya. Nanti saya tanya Pak Han ya gimana baca ini. Ya, ini kalau tulisannya kejeldah ya. Metode kejeldah ini metode ini menentukan nitrogen total ya. Tadi bisa di bidang farmasi, pertanian gitu ya. Menentukan protein dalam makanan menggunakan metode kejeldah. Metode ini menggunakan labu ya, labu kejeldah namanya. Bisa kalian cari nanti di Google labunya gimana. Ya, labunya labu dari gelas ya, dibuat dari gelas. Ya, mirip-mirip labu alas bulat lah, mirip-mirip labu alas bulat seperti destilasi itu. Nah, prinsipnya mengubah seluruh atom nitrogen dalam sampel menjadi NH4+, yang kemudian ketika ditambah basa berubah menjadi gas NH3. Berubah dari gas NH3 yang direaksikan dengan HCl. Nah, sisa HCl-nya kemudian dititrasi. Dititrasi pakai apa sisa HCl-nya? Pakai NaOH. Ya.
Ya, contohnya ini ya contohnya. Ini contohnya bisa kita lihat. Ini ya, jumlah protein pada sampel. Bisa dilihat itu. Jumlah protein pada sampel cheese. Cheese itu apa? Keju, Pak. Keju, Pak. Keju ya. Ini keju. Diukur menggunakan analisis kejeldah ya, untuk total nitrogennya. Ya. Setelah digesting itu apa ya, dihancurkan gitu ya, dihancurkan. Ya. Setelah dihancurkan sebanyak 0,984 gram sampel dari keju. Nitrogennya itu dioksidasi menjadi NH4+. Nah, sesuai prinsipnya tadi ya. Kemudian di-convert menjadi NH3. Di-convert menjadi NH3 dengan NaOH. Kan NH4+ tambah NaOH kan jadi NH3. Nah, NH3-nya tadi itu kemudian didestilasi dalam flash. Flash ini kan labu kejeldah tadi. Labu collection-nya itu labu kejeldah. Didestilasi dalam labu kejeldah NH3-nya tadi ya, yang mengandung 50 ml dari HCl. Ya, HCl 0,1047 molar. Kenapa ini nilainya ini enggak keren ya? Ini enggak keren. Kenapa enggak 0,1 aja? Ya karena HCl-nya ini kan standar sekunder, pasti dia sudah dilakukan pembakuan. Biasanya hasil pembakuan itu memang seperti ini. Nilai konsentrasinya itu ya berkoma-koma gitu ya. Jadi itu yang kita tulis. Jadi kemudian ini ya didestilasi menggunakan ini labu ini ya, labu pengumpulnya ini, labu kejeldah ini. Di dalam itu terdapat 50 ml HCl dengan konsentrasi 0,1047 molar. Ini TH ya, Ya, kelebihan HCl, ya, HCl yang berlebih, ya, dititraksi balik menggunakan NaOH, ya, sebanyak 22,84 mili yang dibutuhkan untuk mentitrasi HCl yang berlebih tadi. Ya. Dengan konsentrasi NaOH-nya ini 0,1183 molar. Volume NaOH yang dibutuhkan 22,84 ml. Untuk ya di storage ya untuk mencapai 22,84 itu berarti titik akhir titrasinya. Ya, menggunakan indikator bromtimol biru sampai titik akhirnya, titik akhir titrasinya. Ya. Terus pertanyaannya, ya report, ya laporkan persen berat terberat protein di dalam keju, Tapi persen W per W protein di dalam keju. Jika diasumsikan ini ya 6,38 gram dari protein. Bentar ya, saya ada tamu. Ini aja. Kita lanjutkan ya. Ini jika diasumsikan bahwa 6,38 gram protein dari setiap gram nitrogen. Kalau misal ada 1 gram nitrogen, maka ada 6,38 gram proteinnya. Berbanding ya 6,38 gram protein. Banding. Jadi setiap nitrogen yang kita dapat nanti itu berarti kita kalikan dengan ini kan, kalikan dengan 6,38 gram protein. Jadi pertanyaannya itu persen
protein dalam sampel keju. Nah, di sini kan berarti yang kita tahu berarti ya dari sini kan bisa kita lihat ini total sampelnya, terus dirubah ke dalam menjadi seru nitrogennya dioksidasi menjadi NH4+, kemudian berubah jadi NH3 dengan NH. Nah, NH3-nya ini yang bereaksi dengan HCl berarti NH3 bereaksi dengan HCl. Berarti kita tahu berarti HCl ya bereaksi dengan NH3. NH3 kemudian ini berubah jadi apa? Jadi apa? NH4+ kan? Ya kan? Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. NH4+ ditambah Cl-min. Cl-min. Ditambah Cl-min. Ini reaksi pertamanya. Ya, terus HCl yang sebanyak 50 mili 0,1047 molar ini udah bereaksi dengan NH3 ini, ada sisanya katanya. Ya, berarti dia udah bereaksi dengan ini, ada sisanya. Bersisa, kemudian sisanya itu dititrasi dengan NaOH. Berarti HCl-nya bereaksi dengan siapa NaOH? OH-min kan? OH-min. Ya, NaOH kan dari OH-min. OH- ini dari NaOH, berarti dia menjadi apa? H2O ditambah Cl-min. 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 Aqueous ya, ini aqueous, ini liquid, ini aqueous. Berarti ini reaksi yang ada di sini yang kita bisa dapatkan. Nah, terus kita lihat, berarti kan kita tahu ada HCl yang berlebih, ya ada HCl berlebih. Berarti di sini ada juga HCl awalnya berapa? Ya, ada HCl awal. Nah, di sini saya tulis di sini, berarti kadar HCl awal ya, kita hitung mol HCl awal itu sama dengan berapa? 50 mili 0,1047 molar kan? Berarti berapa? 50 mili dikali 0,1. 0,47 kan? 7 kan? Molar. Berarti dapatlah berapa? 5,235 milimol. 5,25 mil. 5,23. 5,235 ya kan? Satuannya milimol kan? Milimol. Nah, ini dapat kita mula-mulanya. Ya, terus ya. Berapa HCl yang bereaksi? HCl yang bereaksi nanti didapetin dari selisihnya NaOH, Pak. Selisih NaOH kan? Nah, HCl yang bereaksi berarti ini kan dari NaOH yang bereaksi kan? Karena 1:1 kan? Nah, berarti kita cari mol NaOH kan? Mol NaOH. Mol NaOH-nya berapa? Berapa mol? Sama dengan 0,1183 dikali 22. 0,1183 molar dikali 22,84 mililiter. Mililiter. Ini sama dengan berapa coba? 2,719 milimol. 2,70 1972.
19 berarti 2 ya. 02 ya. Milimol. Dapat kita ini mol NaOH. Berarti mol HCl-nya HCl sama dengan berapa? Ini kan 2,702 milimol. Ya, kenapa ini? Ya kita tahu bahwa kalau NaOH bereaksi dengan HCl itu perbandingan HCl dan NaOH itu 1:1 kan? NaOH ditambah HCl itu jadi NaCl tambah H2. Ini kan 1:1 kan, berarti kalau ini 1:1 berarti 2,702 milimol, berarti sama kan 2,702 milimol. Ya. Kalau mau ditulis pakai MRS itu bisa juga ya. Pakai ya ini reaksi ini kan pakai kita molar-molar, reaksi setimbang. Jadi kalau NaOH-nya itu jika bereaksi itu 2,702, ini kan harus habis ya, ini harus habis. Ini berarti 2,702, ini berarti 2,702. 2,702. Berarti HCl-nya 2,702. Apalah HCl-nya 2,702 milimol. Ya. Nah, berarti dapat itu kan, dapat HCl mula-mulanya yang bereaksi berapa. Berarti kita bisa hitung ya berapa mol HCl ya, berapa mol yang bereaksi bukan Pak? ya, berapa selisihnya, berarti kan selisihnya ya, perbedaan ya antara mol HCl yang bereaksi dengan NaOH itu berapa, berarti sama dengan apa ya nulisnya, sama dengan 5,235 dikurang 2,702 milimol. Sama dengan berapa? 2,533. 2,533. 2,533 milimol. Nah, kita tahu berarti ada 2,533 milimol HCl yang bereaksi dengan NH3 berarti kan? Dengan NH3. Ya. Ya kan? Nih ada 2,533 milimol HCl yang bereaksi dengan NH3 ini. Ini ya 1:1, berarti NH3-nya berapa? Mana ya? Sini ya. Sini aja. Ya, berarti NH3-nya, berarti mol NH3-nya Sama, Pak. sama ini kan? Sama, Pak. Sama, Pak. 33 milimol. Ya. Dapatlah kita mol NH3-nya. Kalau kita jadikan mol, berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan 2,533 kali 10 pangkat -3. min 3 Iya, Pak. mol. Kan? Dapat kita mol NH3-nya, berarti NH3 dalam sampel ini molnya jumlah zat itu sebanyak 2,533 kali 10 pangkat minus 3 mol. Kalau udah dapat mol, berarti kita bisa mencari massa kan? Nah, kita cari massa N. Nah, sebelum itu berarti kalau ada 2,533 kali 10 pangkat minus 3 mol NH3, berarti N-nya berapa mol? Nitrogennya. Dikali 14. Dikali AR-nya. Coba, perbandingan dalamnya 1 mol nitrogen itu sebanding dengan 1 mol NH3 kan? Iya, Pak. Ya, berarti Iya, berarti Pak. sama kan? Iya, sama. Pak. Sama, berarti kan karena 1 mol nitrogen itu sebanding dengan 1 mol NH3. Kan ini N-nya kan 1 kan? Berarti ini mol N-nya ya, mol N itu sama dengan 2,533 kali 10 pangkat min 3 mol. Berarti masanya sama dengan berapa kira? Dikali ARN, Pak. Dibagi 14. Sama RN. Berarti kali 14 kan dikali. Pak. Berarti 2,533
dikali 10 pangkat min 3 dikali 14 kan. 14 gram per mol ya. Ini mol ya. Mol. Coret molnya tinggal gram nanti. Berarti N-nya itu berapa gram? 0,035462, Pak. 0,035. 46 Aduh, jeleknya tulisan. 35, 46 ya. 4 gram. gram ya, gram. Nah, udah dapat kita berapa gramnya, berapa gram N-nya. Ingat yang saya balik lagi ke kalkulasi ini, berarti kita dapat massa N itu sama dengan 0,0354 gram. Udah dapat massa nitrogennya. Terus di sini disebutkan bahwa diasumsikan bahwa setiap gram nitrogen itu mengandung 6,38 gram protein. Jadi kalau dalam sampel itu kalau ada nitrogen sebanyak 1 gram, berarti proteinnya itu dalam sampel itu ada 6,38 gram. Sedangkan di sini nitrogennya 0,0354 gram, berarti proteinnya berapa gram? Dikali Dikali 6,38. Ya, benar ya, 0,0354 dikali 6,38. Berarti ini 0,0354 nitrogen dikali 6,38 gram protein per 1 gram nitrogen. Berarti kan kalau kita tulis. Berarti ini sama dengan protein kan, gram protein. Berapa itu? 0,2258. 0,2258. Iya. Dapat massa proteinnya 0,2258 gram. Nah, terus ditanyanya persennya kan, persen protein. Berarti massa protein ini dibagi dengan massa sampel kan. Berarti persennya, persen protein sama dengan, ya ini kan massa proteinnya dibagi massa sampel kali 100%. Jadi 0,2258 dibagi 0,98. 0,9814. Kali 100 ya, dikali mana? Iya, Pak. Nah, hapus dulu ya. Dikali 100 ya. Berarti akan kita dapatkan berapa coba? 23,01%. 23%. Berapa? 23%. Yang lain sama nggak? 23%, Pak. Sama, Pak. Kurang lebih sama ya. 23% ya, W per W protein. Itu ya. Jadi ini contoh dari penentuan protein. Jadi ya, penentuan protein menggunakan analisis, menggunakan metode kejedal. Menggunakan titrasi ya, titrasi asam basa ya kan. Menggunakan titranya tadi NaOH. Ya, NaOH di titrasi balik HCl sisa tadi ya. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya masalah PR itu, Pak. Oh iya. Lanjut. Gimana? Yang PR itu nyampe turunan ke berapa, Pak? Enggak, yang PR bikin itu aja, bikin kurva titrasi normal aja. Oh, yang masih yang biasa ya, Pak? Yang biasa aja dulu.
Karena kalau untuk turunan itu harus punya data yang banyak ya, punya data yang banyak. Pak. Jadi, Baik, terima kasih Pak. Pak mau tanya Pak. ya, Kalau untuk yang kurva apa namanya grafik-grafik yang turunan itu maksimal sampai turunan. ya itu dari yang saya tahu ya itu sampai turunan kedua. Jadi sampai ke turunan kedua untuk aplikasi pendekatan pembuatan grafik ya, pembuatan grafik untuk kurva kalibrasi. Cukup ya. Kalau cukup kita cukupkan perkuliahan hari ini. Nah ini aplikasi lain bisa kalian baca yang menentukan bilangan asam dalam lipid. Ya. Bilangan asam dalam lipid ini ya berapa miligram KOH yang dibutuhkan untuk menetapkan 1 gram minyak lipid ya lipid. Ya, bisa aplikasi lain juga menentukan kadar gas di udara, ya, SO2, kadar produk soda kue, gitu ya, obat-obatan. Nah ini penentuan kadar soda kue ini kita ada di praktikum kita nanti sebenarnya. Ya, semoga pandeminya berakhir ya. Tapi untuk sementara praktikum kita online dulu ya. Yang offline-nya masih menunggu izin dari pihak provinsi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Cukup Pak. Pak. Cukup, Pak. Saya mau tanya Pak. Belum ada. Ya, saya set dulu ya. Ini kasih asam basa. Coret-coret. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Presensinya udah semua tadi ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini saya hentikan dulu recordingnya. Saya